Oke, baik. Terlihat di layar ya? Sudah, Pak. Iya. Oke, baik. Jadi sesuai judul ya, materi kita hari ini kita bahas tentang disrupsi teknologi ya. Materi ini bukan cukup ya, tapi saya pikir sangat punya dampak dan punya pengaruh ketika Anda memahami vintage atau memahami finansial teknologi. Oke, sebelum kita memulai diskusi kita atau kuliah kita di sore ini sampai malam sebentar, kita mungkin diskusi dulu ya 30 menit tentang 3 pertanyaan mendasar ini, sehingga nanti waktu saya jelaskan ke belakang itu Anda bisa lebih paham ya tentang disrupsi teknologi. Kemudian di sini ada 3 pertanyaan yang saya akan ajukan. Menurut Anda itu apa itu disrupsi teknologi? Jadi saya mau Anda punya suatu pemikiran ya terkait disrupsi teknologi itu apa. Kemudian yang kedua, menurut Anda ya seberapa penting disrupsi teknologi dalam perkembangan suatu vintage. Kemudian yang terakhir itu apakah jika tidak ada disrupsi teknologi, vintage itu tidak ada atau bagaimana? Ya, Anda bisa jelaskan. Jadi 3 pertanyaan ini kita diskusinya supaya merata. Saya share di link ya, Anda bisa isi sesuai dengan apa yang Anda Anda pikirkan ya atau Anda pahami. Oke. Saya oke. Sudah ada linknya di kolom chat? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Silakan Anda klik, lalu Anda jawab pertanyaan yang muncul di situ terkait 3 hal tadi ya. Jangan lupa tulis nama, NIM, dan jawab 3 pertanyaan ini. Silakan, waktu 30 menit. Ya. Nanti mungkin 20 menit saja Anda isi. Jangan terlalu tergantung dengan karena disrupsi teknologi ya, Anda tidak boleh tergantung, tapi saya kepingin itu dari pemikiran Anda ya, bukan dari pemikiran orang lain lewat Google. Silakan.
Pak, bisa minta ulang link. Pak, bisa minta ulang linknya, Pak. Soalnya saya tadi keluar sendiri. Bagaimana? Minta ulang link, Pak. Banyak yang keluar sendiri. Coba Sufri bantu. Bisa kah? Copy itu link. Apa malasnya? Apa? Siap. Saya juga hilang sebenarnya. Yumi. Oke. Share lagi Yumi. Yumi sudah share. Jadi silakan Anda menjelaskan 3 pertanyaan ini. Ingat sekali lagi versi Anda. Ya, bukan versi Google ya, atau bukan versi yang Anda cari di mana-mana, tapi saya mau Anda yang berpikir terkait hal-hal tersebut ya. Jadi apa itu disrupsi teknologi di versi Anda, menurut Anda? Kemudian yang kedua, menurut Anda, seberapa penting disrupsi teknologi, terutama dalam perkembangan fintech ya, atau financial teknologi? Menurut Anda sekali lagi. Yang ketiga, apakah jika tidak ada disrupsi teknologi fintech ini tidak ada? Atau dia tetap ada walaupun tidak terjadi disrupsi teknologi? Nah, tapi di situ bukan hanya jawab yes or no, Anda harus jelaskan. Bisa ya? Atau Anda bingung? Atau Anda lagi mencari Google sekarang? Lagi menjawab, Pak. Oh ya. Buyar semua kita ingatan, Pak. Fokus dulu.
Oh ya, oke oke. Saya tidak boleh mengganggu. Baik, saya bisukan suara kalau gitu.
Oke. Siapa yang mau? Sudah diisi semua? Atau ada yang belum isi? Sudah, Pak. Ada, Pak. Sementara isi. Sudah, Pak. Oke. Saya menunggu. Baru 24. Oke, saya tambah waktu. Belum waktu juga sih. Ya, terus silakan masih mengisinya ya. Belum. Ayo, isi kelas ini yang bergabung. Siapa yang bergabung? Oke, aman. Yang bergabung aman. Cuman ya isi linknya jangan digabung, tetap sendiri ya. Ini yang baru isi berapa ini? 35. Baru setengah bagian ini. Ayo, silakan diisi. Jangan yang susah-susah, isi yang menurut Anda. Jadi menurut apa namanya pemikiran Anda yang Anda ketahui seputar disrupsi teknologi. Ya.
Halo. Bagaimana? Kenapa Yanwar batuk-batuk? Kenapa Yanwar? 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 Hai sayang. Iya Pak, kenapa Pak? Kenapa batuk-batuk? Batuk kering Pak, kawan terus tegang Pak. Oh, baiklah. Jangan sampai corona ini Yanwar. Bagi virus lagi. Oke. Baiklah, saya pikir tinggal 3 menit. Waktu diskusi kita habis. Sekarang coba ada 1 orang atau 2 orang yang mau jelaskan terkait disrupsi teknologi. Ada yang mau kasih pendapatnya sebelum kita mulai? Memang 3 pertanyaan mendasar ini merupakan 3 pertanyaan yang sangat berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Ada yang mau kasih pandangannya, pendapatnya? Silakan. Kok makin ke belakang makin takut ya? Saya Pak. Ya, Coba. silakan. Yes. Saya nantikan Anjas. Oke, silakan Anjas. Oke Pak, ya kalau menurut saya itu disrupsi teknologi itu sebuah era di mana itu terjadi sebuah inovasi atau perubahan secara besar-besaran, tapi dia itu secara mendasar begitu sehingga dia itu membawa sebuah perubahan atau mengubah sebuah sistem yang sudah ada begitu Pak. Kemudian kalau soal penting tidak seberapa pentingnya itu vintage disrupsi teknologi terhadap perkembangan vintage, kalau menurut saya itu sangat penting Pak, karena salah satu pendorong vintage berkembang dengan cukup pesat itu karena adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat juga Pak, sehingga karena dengan adanya perkembangan teknologi itu mengakibatkan adanya perubahan begitu atau inovasi terhadap berbagai aspek termasuk di vintage itu Pak. Kemudian kalau menurut saya kalau tidak ada disrupsi teknologi itu vintage ada atau tidak? Kalau menurut saya tidak ada Pak, karena vintage sendiri ada karena adanya perkembangan teknologi. Begitu Pak, kalau menurut saya. Oke. Thank you. Sip. Mari kita coba lihat. Nah, di materi memang sengaja tidak saya cantumkan, tapi ini materi satu video yang sangat-sangat bagus. Saya belum kasih Anda memang, tapi sengaja supaya Anda nyimak di materi hari ini terkait apa itu disrupsi teknologi. Nanti kita ada penjelasan yang saya akan coba turunkan dengan bahasa yang lebih mungkin. Tapi penjelasan dari Dr. Indrawan Nugroho ini sangat-sangat sangat-sangat bagus ya ketika kita mau memahami disrupsi teknologi. Oke, apa suaranya terdengar jelas? Soalnya di ruangan ini, jadi kalau tertutup. Bisa ya? Terdengar ya? Terdengar tidak? Terdengar Pak. Dengar Pak. Dengar ya? Oke. Apple dan Intel telah membuktikan teori disrupsi yang dikeluarkan oleh Clayton Christensen 25 tahun yang lalu. Dan ini merupakan peringatan bagi Anda, para inovator korporat yang punya tanggung jawab untuk memastikan perusahaan Anda dapat terus bertumbuh dalam situasi apapun. Jadi, seperti apa sih teori disrupsi itu dan apa peran Apple dan Intel dalam kisah ini? Yuk kita simak di video berikut ini. Tahun yang lalu, tepatnya di pertengahan tahun 90-an, Clayton Christensen menjabarkan teori disrupsinya pada Andy Grove, CEO dan co-founder Intel pada saat itu. Andy langsung terinspirasi. Bagi teman-teman yang belum familiar dengan teori disrupsi, Clay menjelaskannya di artikel berjudul What is Disruptive Innovation yang dimuat di Harvard Business Review bulan Desember 2015. Oh ya,
Bagi teman-teman yang belum sempat subscribe ke channel ini, silakan tekan tombol subscribe ya, terus nyalakan notifikasinya. Baik, jadi apa sih teori disrupsi itu? Clay menggambarkan disrupsi sebagai proses di mana perusahaan yang lebih kecil dengan sumber daya yang lebih sedikit dapat berhasil menantang bisnis yang sudah mapan. Secara khusus karena pemain yang mapan itu fokusnya pada peningkatan produk dan layanan mereka untuk pelanggan yang paling menguntungkan dan cenderung mengabaikan kebutuhan segmen-segmen lainnya. Nah, pemain baru yang lebih kecil tadi mulainya justru dengan menargetkan segmen yang diabaikan oleh pemain mapan tadi. Mereka menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan segmen tersebut dengan harga yang biasanya lebih rendah. Sementara itu, pemain mapan atau sering disebut dengan incumbent sibuk mengejar profitabilitas yang lebih tinggi di segmen yang lebih menuntut. Mereka akhirnya mengabaikan pemain kecil tadi. Nah, pemain kecil tadi lama-kelamaan kan mulai naik kelas tuh. Teknologinya lebih baik dan juga kinerjanya jadi lebih baik. Kualitas produknya akhirnya bisa memuaskan pelanggan mainstream yang digarap oleh sang incumbent. Nah, ketika pelanggan mainstream mulai mengadopsi produksi pemain kecil tersebut dalam jumlah besar, saat itulah terjadi disrupsi. Contoh, Netflix. Netflix itu diluncurkan tahun 1997, dan waktu itu bentuknya adalah sewa DVD lewat pos. Layanan awalnya tuh nggak menarik bagi sebagian besar pelanggan Blockbuster, perusahaan penyewaan video terbesar di Amerika pada saat itu. Mereka, pelanggan Blockbuster itu biasanya dia sewa video itu karena mereka cari yang new release kan ya. Dan itu spontan, dan mereka pengen cepet langsung nonton kan. Nah, model layanan Netflix yang mengandalkan pengiriman DVD lewat pos itu membutuhkan beberapa hari untuk sampai ke tangan si pelanggan. Nah, jadi kan nggak menarik. Maka layanan sewa video lewat pos ini hanya menarik bagi beberapa kelompok pelanggan yang niche aja gitu, yaitu penggemar film yang nggak peduli dengan new release. Mereka biasanya pengguna awal dari pemutar DVD dan pelanggan online. Nah, Blockbuster akhirnya memutuskan untuk mengabaikan pesaing ini. Selain merasa nggak terancam oleh layanan Netflix, logikanya adalah kedua perusahaan itu memenuhi kebutuhan yang sangat berbeda untuk pelanggan yang berbeda. Namun, karena kemudian teknologi berkembang, akhirnya memungkinkan Netflix beralih ke video streaming melalui internet. Dan perusahaan tersebut pada akhirnya bisa menarik pelanggan Blockbuster. Kenapa? Karena Netflix menawarkan pilihan konten yang lebih luas dengan tontonan sepuasnya, sesuai permintaan, kualitasnya tinggi, mudah, nyaman diakses, dan harganya rendah. Akhirnya, semua pelanggan Blockbuster pindah ke Netflix. Blockbuster gagal merespons secara efektif proyeksi pengembangan produk dan layanan Netflix. Itulah yang jadi penyebab runtuhnya raja penyewaan video tersebut. Oke, udah kebayang ya disrupsi ya? Sekarang kembali ke Intel dan Andy Grove. Terinspirasi oleh teori disrupsi, Grove mendorong Intel untuk melakukan sesuatu yang jarang dilakukan oleh perusahaan, yaitu meluncurkan produk dengan margin rendah yang mengkanibal produk-produknya sendiri di kelas yang di atas. Tapi akhirnya Intel melakukannya. Mereka memperkenalkan prosesor Celeron pada tahun 1998, dan itu memang mengkanibal prosesor Pentium mereka sampai pada tahap tertentu ya. Tapi juga memungkinkan mereka untuk menangkap 35% dari pasar tempat mereka bersaing. Mungkin yang lebih penting lagi, Celeron berhasil menghalau ancaman dari segmen yang ada di bawah. Nah, bermula sebagai produk yang inferior, kemampuan daya komputasi Celeron meningkat secara drastis sejalan dengan waktu. Hingga akhirnya mampu melampaui kinerja produk incumbent. Itulah yang memungkinkan Intel memenangkan pasar komputer yang lebih luas. Meskipun komputer pribadi itu lebih murah, tapi kan menjual produk yang ada di setiap rumah dan di setiap meja itu kan ujung-ujungnya memberikan keuntungan yang besar bagi Intel kan. Dan yang lebih penting, menempatkan Intel sebagai pemimpin industri yang tak terkalahkan. Nah, Intel berhasil membuktikan teori disrupsi yang Andy Grove pelajari langsung dari Clay Christensen. Sekarang, ceritanya kebalik. Pastikan teman-teman nonton video ini sampai habis ya, karena ada kejutan dari Apple nanti di akhir video ini. Tahun 2005, Intel dapat kesempatan untuk membuat chip prosesor untuk produk Apple yang kini kita kenal dengan iPhone. Namun, Intel menolaknya saat itu. Bagi Intel, margin yang diperoleh untuk membuatkan chip untuk iPhone itu terlalu rendah. Lagi pula Intel juga nggak yakin iPhone akan dapat terjual dalam jumlah yang banyak. Ini saat di mana Intel terjebak pada apa yang Clay sebut dengan innovator's dilemma, sebuah konsep yang menjadi jantung dari teori disrupsi. Dilema inovator ini terjadi pada perusahaan incumbent atau penguasa pasar di industrinya. Mereka harus memilih antara terus fokus pada produk dan pelanggan yang saat ini jelas memberikan margin yang besar, atau harus berinvestasi pada inovasi baru untuk mengejar peluang pasar masa depan yang saat ini jelas tidak memberikan keuntungan yang berarti. Nah, riset dari Clay menunjukkan bahwa pada akhirnya kebanyakan perusahaan incumbent memilih pilihan yang pertama. Demikian juga Intel.
Akhirnya Apple mendesain chip iPhone-nya sendiri. Perjalanan Apple dimulai dengan chip A series yang pertama kali masuk ke iPhone 4 dan iPad generasi pertama. Dan di tahun-tahun berikutnya, chip itu menjadi semakin lama semakin kuat, semakin cerdas, dan semakin mampu melakukan tugas-tugas yang rumit. Dan meskipun telah jadi sangat powerful, hebatnya chip Apple itu adalah punya kebutuhan daya baterai yang nggak terlalu banyak. Gitu. Dan iterasi terbarunya, yaitu A14 Bionic, sekarang mendukung iPhone dan iPad generasi terbaru. Pada tahun 2018, Apple mengumumkan bahwa mereka akan membangun chipnya sendiri untuk digunakan di seri produk Mac. Pada November 2020, Apple mengumumkan Apple Silicon, prosesor Apple sendiri yang pada akhirnya menggantikan semua chip Intel yang selama 15 tahun terakhir telah menjadi jantung semua produk laptop dan desktop Apple. Hebatnya, hasil benchmark independen menunjukkan bahwa kemampuan komputasi Apple M1, versi pertama dari Apple Silicon, jauh melampaui kemampuan prosesor terbaik Intel. Semua pihak memproyeksikan kesenjangan daya komputasi itu akan semakin besar sejalan dengan waktu. Coba Anda lihat grafik berikut ini. Ini adalah perbandingan kinerja prosesor Apple versus Intel dalam 8 tahun terakhir. Teori disrupsi terbukti lagi kan? Bahkan di sini ceritanya Intel yang dulu dijadikan contoh sebagai disruptor di industri mikroprosesor, malah justru kini terkena disrupsi oleh Apple. Jadi, apa lessons learned yang Anda dapatkan dari video ini? Silakan tulis di kolom komen di bawah. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silakan. Bagaimana? Cukup jelas tadi videonya, tidak terganggu atau ada yang terganggu? Cukup jelas ya penjelasannya dari Dr. Indrawan ya. Jadi kembali lagi, suara saya terdengar, masih terdengar tidak? Jelas? Masih. Dengar, Pak. Oke. Baik. Jadi kita tangkap Sedikit terganggu, Pak. Apanya yang terganggu? Halo? Pak punya suara. Saya punya suara sekarang ini. Tidak, Pak, ada jelas, Pak. Terganggu kenapa, Jorgi? Jelas, Pak. Jaringan di saya. Oh, ya, jaringan jangan itu Jorgi. ya, jaringan di kalian ya jangan ya. Oke, kalau masalah jaringan silakan pindah tempat. Oke, atau nanti nonton video saya lagi ya. Biasa saya taruh di YouTube. Oke, teori destruksi dari penjelasan tadi ya. Pertama itu sudah ada sejak tahun 1990-an ya. Yang ditenarkan atau yang dipopulerkan oleh Clayton and Christensen. Jelas Pak, jelas suara Pak. Iya. Kalau tidak usah ditanggapi dulu ya. Tidak perlu ditanggapi. Kalau tidak jelas ya tidak jelas. Tidak perlu ditanggapi dulu ya. Kasihan kalian nanti itu terlambat kayaknya itu. Oke, saya lanjut. Teori destruksi itu dikenalkan oleh Clayton M. Christensen pada pertengahan tahun 90-an. Ya. Destruksi itu sendiri adalah suatu proses di mana perusahaan yang lebih kecil tadi, dengan sumber daya yang lebih sedikit, dapat berhasil menantang bisnis yang sudah mapan. Tadi dia kasih contoh Netflix ya, di mana istilahnya Netflix itu satu perusahaan kecil, ya, tapi bisa akhirnya menjadi disruptor bagi Blockbuster, dan akhirnya ya Blockbuster kena imbas. Kalau kita lihat sekarang bahkan dia sudah tidak beroperasi lagi atau sudah bangkrut ya. Intel juga itu juga menjadi disruptor dari produknya sendiri waktu itu mana ya. Dia jadi disruptor untuk produknya sendiri, dan akhirnya itu sukses ya. Walaupun dia memakan dirinya sendiri, tapi dia sukses akhirnya. Tapi di akhir cerita malah Apple ya, Apple itu yang jadi disruptor untuk produk Intel gitu. Jadi awalnya dulu Apple minta Intel untuk buat chipnya, tapi Intel menolak dan akhirnya Apple buat sendiri. Tapi akhirnya ternyata yang dibuatnya Apple ini malah
jauh lebih efektif dan efisien ya ketimbang produk Intel tadi ya. Jadi itu teori tentang disrupsi ya. Dan kita bisa lihat ini kan yang garis tegak ini menunjukkan kinerja dan ini menunjukkan waktu. Jadi awalnya ya incumbent ini merasa nyaman-nyaman saja ya. Tadi juga dia ada memperkenalkan istilah tadi dilema ya, apakah perusahaan itu mengambil atau tidak, tapi cenderung perusahaan akhirnya tidak mau mengambil. Jadi incumbent itu akhirnya ya harus merelakan ya dia tersalib oleh disruptor tadi. Jadi disruptor ini adalah perusahaan yang kecil tadi yang istilahnya bisa menjadi disruptor atau menjadi pengganggu ya dalam tanda kutip yang kita sudah bahas minggu-minggu di pertemuan minggu-minggu sebelumnya tadi sebagai suatu gangguan-gangguan ya. Tadi juga saya pikir di penjelasannya Anjas juga tadi ada singgung itu ya menjelaskan sedikit soal apa sih itu disruptor ya. Dan saya pikir kalau penjelasannya Dr. Iriawan tadi kita mau pasang ke areanya kita di sini, apa sih yang pelajaran atau apa sih hikmah yang kita bisa ambil dari disrupsi teknologi ini adalah pertama dalam suatu bisnis ya itu kita jangan takut untuk berubah ya, jangan takut untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer kemudian kita berubah ya dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi ya selama itu pun bisa menguntungkan. Memang kita tahu keputusan yang kita ambil bisa saja ya, bisa saja mungkin dia tidak merugikan kita di satu sisi, tapi bisa jadi juga bahkan kita rugi di satu sisi. Nah, oleh karena itu ya teori disrupsi ini menjadi disrupsi teknologi terutama ya itu menjadi sebuah batu loncatan atau pemicu sehingga tadi penjelasan apakah memang berdampak ke vintage ya saya pikir yes gitu karena vintage nanti ada satu video lagi dari Prof. Renal Kasali dan juga Dr. Iriawan tadi nanti akan menjelaskan ke kita soal vintage ya, bagaimana disrupsi teknologi itu bisa berdampak ke vintage gitu. Nah, ini contoh bagaimana memang ini konsepnya sedikit beda, tapi pada dasarnya sama sih sebenarnya. Kalau ini disrupsi digital ya, sebenarnya mirip juga dengan disrupsi teknologi. Ini contoh selain yang tadi sudah dijelaskan di video, ada Netflix, ada Intel, ada iPhone ya. Ini ada perusahaan-perusahaan yang harus terdampak ya efek dari disrupsi teknologi. Misalnya ada Eastman Kodak. Ini saya pikir salah satu bisnis yang betul terdampak ya karena waktu itu dia kalah bersaing akhirnya ya. Dan di sini penjelasan di infografis Eastman Kodak ini sekarang dia bergerak di bidang obat-obatan ya. Padahal dulu dia menguasai dan rajanya produk kamera waktu itu di tahun 1988 ya sampai tahun 90-an juga waktu saya zaman masih kecil juga itu kalau kamera ya waktu itu ya mereknya Kodak gitu. Tapi akhirnya ya itu tadi ya dia kena disrupsi teknologi dan akhirnya harus hengkang atau keluar dari bisnis kamera tersebut. Kemudian ada Olympus Corporation, Polaroid juga sama di industri kamera. Kalau Olympus itu buatannya Jepang dan kalau Polaroid itu buatannya Amerika. Kalau Olympus sendiri itu terjadi penyusutan pasar dan evolusi smartphone. Akhirnya orang sudah tidak mau pakai lagi ya, gitu. Karena buat apa saya beli kamera tersendiri ya, tapi di handphone saya sudah bisa pakai ya. Jadi dia betul-betul ya beda kalau saya lihat kayak kamera Sony ya, merek-merek kayak Canon itu masih survive karena saya pikir ada fitur-fitur yang mereka plus ya. Gitu. Tapi ini perusahaan-perusahaan contoh-contoh perusahaan yang akhirnya harus terdisrupsi ya.
terganggu dan akhirnya mereka tutup. Polaroid juga sama. Dulu tuh saya pikir waktu zaman kita kuliah Polaroid itu cukup populer ya, karena mereka menggunakan kamera digital ya, kita bisa langsung cetak. Tapi akhirnya ya Polaroid juga harus terhenti ya, harus ini bangkrut akhirnya. Kemudian ada Toys R Us. Nah, ini juga produk mainan dari Amerika Serikat yang akhirnya juga harus tutup ya. Karena orang sekarang kalau belum mau belanja mainan ya tidak harus ke toko itu ya. Dia cukup ke e-commerce ya. Banyak sekali e-commerce, apalagi kalau di Amerika ya kasusnya. Kalau di Indonesia aja e-commerce-nya sangat-sangat banyak ya. Dan itu tentunya sangat menyebabkan perusahaan itu akhirnya harus tutup, bangkrut gitu. Kemudian di Indonesia itu ada namanya Distara. Itu kayak toko kaset dan CD. Itu juga Anda tahu sekarang ini Anda mau nonton apa-apa ya kayak saya pikir kayak nonton apa yang lagi drama Korea yang baru nih. Apa namanya? Judulnya Squid Game. Itu kayaknya tidak perlu Netflix deh. Tinggal putar TikTok langsung bisa nonton ya. Iya ya. Nah, itu efek Distara akhirnya ya harus tutup di 2015 ya. Karena ya penjualannya tergerus. Siapa lagi mau ada atau di 60 lebih orang ini mahasiswa saya ada yang masih nonton CD pakai kaset? Pakai kaset atau pakai CD gitu nontonnya? Hampir tidak ada ya? Atau Tidak ada lagi, Pak. Ya itu bukti bahwa sebenarnya itu terjadi destruksi. Jadi ya perusahaan yang tidak bisa menyesuaikan perubahan ya selesai. Lotus Department Store juga sama. Ya. Bahkan kalau Anda nonton di sekarang ini efek dari destruksi teknologi ini juga terjadi yang di 2021 efek COVID-19 ya. Itu betul-betul kayak Matahari Department Store itu tamat riwayatnya ya sekarang karena orang sudah tidak mau belanja ya karena adanya pandemi membatasi pergerakan aktivitas masyarakat ya bisnis itu akhirnya mau tidak mau harus tutup ya. Siapa lagi yang mau belanja? Sekarang orang belanja mainan ya, belanja pakaian itu sudah bukan di toko lagi ya, tapi sudah ada e-commerce tadi. Nah, ini salah satu penyebab kalau kita lihat di infografis ini adalah kalah bersaing dengan e-commerce. Apalagi kalau kita lihat informasi terbaru di 2021 ya, perusahaan Bukalapak itu melakukan IPO dan itu merupakan salah satu IPO terbesar ya di sejarah atau di dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Ya. Oke, kita nonton lagi satu video ini dari Prof. Renal Kasali yang menjelaskan apa itu destruksi. Ya. Ini juga ada poin-poin penting yang dijelaskan oleh Prof. Renal Kasali terkait dampak dari destruksi teknologi pada bisnis ya. Gitu. Oke, baik saya akan putarkan videonya. Suaranya saya masih terdengar jelas ya? Di situ. Masih, Pak. Jelas. Ya. Dengar, Pak. Oke, good. Halo bro, ketemu lagi dengan gue Rizal Kalvari Marimbu. Kali ini gue ingin bicara-bicara, ngobrol-ngobrol dan ngopini dengan Profesor Renal Kasali di Rumah Perubahan. Nah, gue mau ngobrol dengan beliau ini tentang disruption dan generasi milenial. Kita lihat di Eropa ada bank itu yang mem-PHK begitu banyak perusahaan karyawannya. Kemudian kita lihat lagi di dalam negeri kita sendiri ada perusahaan taksi konvensional, revenue-nya turun. Bahkan maaf ini bro, di Australia ada Panti Bijak sampai mem-PHK-kan sampai ini banyak sekali yang tidak. Ada apa dengan disruption di dunia saat ini bahkan di
Jadi disruptions itu sudah ada dari tahun 97, tetapi contohnya itu belum membumi karena belum ada internet. Diramalkan segala sesuatu yang lazy, segala sesuatu yang tetap tidak memperbaiki diri, itu akan mati. Nah, kalau teknologi gelombang pertama itu kan mematikan otot. Ya. Kita tahu dulu di pelabuhan ada forklift, ada crane yang menggantikan otot manusia. Dulu kan di pelabuhan. Kemudian yang kedua kan matinya jarak. Nah, sekarang ini matinya jarak. Jadi kayak tadi pijat gitu ya. Orang malas datang lagi ke sana. Dia akan mencari yang terdekat bisa dikirim ke rumah. Ke depan akan berubah lagi, yaitu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Ya. Jadi kalau kita mendidik anak kita hanya sekedar pintar, barangkali mereka tidak akan bekerja. Mesin sudah bisa lebih cerdas. Mesin lebih cerdas. Ponsel kita bisa mengingat ribuan nomor, sedangkan kita hanya bisa mengingat hari ini. Terima kasih. Kita hanya mengingat beberapa ya, katakanlah 2 sampai 7 nomor. Mesin bisa mengingat ribuan nomor. Bagaimana Prof perusahaan-perusahaan ini sekarang ini menghadapi situasi seperti ini? Tentu saja perusahaan ini harus beradaptasi sangat banyak. Ada 4 yang bisa dilakukan. Sorry Pak. Kita ngopi dulu. Iya. Kita ngopi dulu ya, silakan. Saya kalau urusan kopi ini harus nomor 1 ya. Ya, silakan. Tentu ada yang terperangkap. Ada yang blame, terperangkap dalam ruang blame. Ya, blame, kita sebut blame trap. Yang sekarang blame-nya adalah daya beli ya, daya beli ya. Ada lagi yang sunk cost trap. Sunk cost itu artinya dia merasa sudah keluar biaya besar, dia nggak berani keluar dari situ. Ya, ada yang terperangkap, tetapi kita harus keluar dari perangkap ini. Ya, mindsetnya harus berubah. Berarti harus disruptive mindset. Itu pertama. Yang kedua, kita tidak bisa hanya bongkar produk. Ada 4 yang bisa kita bongkar. Bisnis model, cara berbisnis, bisnis proses bisnisnya. Kemudian yang ketiga adalah product offering-nya. Caranya, servisnya, ya. Dan yang keempat adalah delivery-nya. Jadi sebenarnya Prof, omset itu ada, cuma berpindah ya Prof. Kalau krisis itu kempes, ya. Nah, kalau sekarang disruption itu mainan anak-anak yang masih lihat balon yang ada 2 yang bunyi EO, ya. Nah, EO itu artinya kita dia O di sini. Kita pencet di sini, naik di sini. Ya, jadi ada yang lain yang dapat bagian. Itu shifting, akan ada yang kehilangan, yaitu kelas menengah. Jadi sekarang ini sebetulnya yang banyak dirugikan kelas menengah, terutama menengah ke atas yang golongan kaya. Ya, sekarang ini masuk golongan ini pemerata, karena bisnisnya itu langsung ke rakyat. Kan? Jadi ini memotong mata rantai, harga menjadi lebih murah di bawah. Disruption ini berpotensi terjadinya deflasi. Jadi menguntungkan ini juga. Menguntungkan ini, harga lebih murah. Konsumen. Ya, bisa direct. Jadi yang teriak-teriak ini sebenarnya saya khawatir kita selalu mengatasnamakan rakyat kecil atas kesalahan yang kita lakukan atau kesulitan besar ekonomi pribadi kita. Iya, Wah, luar biasa nih ya, diskusi kita ini. Oke. Video dari Prof. Renal Kasali ini bagus sekali ya, menjelaskan. Tadi dia bilang apa? Ada satu faktor yang dapat menyebabkan orang itu akhirnya terkena disrupsi. Kalau apa? Anda melakukan apa? Anda buat apa? Atau Anda apa? Ada tadi itu penjelasan. Kalau malas, ya, atau Anda tidak melakukan perubahan. Saya pikir itu terjadi bukan hanya di teknologi saja ya, atau di bisnis saja, tapi di kehidupan kita juga ya. Kalau Anda tidak improve, ya, tidak melakukan suatu perkembangan terhadap diri Anda, saya pikir
yaitu tadi kita kena disrupsi juga, ya. Nah, tadi ada hal yang saya pikir cukup bagus yang kita bisa pelajari dari 4 hal, ya, untuk kita bisa menghadapi disrupsi teknologi, terutama untuk perusahaan atau suatu bisnis, ya. Yang pertama, model bisnisnya, ya. Jadi di model bisnisnya itu ya kita harus beradaptasi. Kalau kayak sekarang ya, kayak misalnya saya ingat yang kemarin pernah kita di pertemuan berapa ya? 2 ya, terkait atau pertemuan 1 saya lupa, terkait ada pasar tradisional dan pasar modern, itu di mana sekarang orang sudah tidak menggunakan atau face to face lagi, tapi walaupun itu punya sisi kelemahan, tapi arah bisnisnya sudah ke situ. Dan kita sebagai suatu perusahaan mau tidak mau harus bisa menyesuaikan diri, ya. Model bisnis kita itu tidak bisa sama kayak yang sebelumnya, tapi kita harus bisa menyesuaikan. Kedua, proses bisnisnya juga, bisnis prosesnya juga itu perlu kita upgrade, ya. Kita perlu perbaharui gitu. Makanya sekarang kalian penjelasan yang lalu kan ada sistem COD. Dulu kita mau tidak mau harus transfer dulu, tapi sekarang ada COD dan makin lama itu proses bisnisnya makin memudahkan, ya. Tadi juga dijelaskan oleh di video bagaimana mengurangi mata rantai ini proses bisnis. Jadi langsung dari produsen ke tangan konsumen, dan di situ otomatis terjadi penurunan harga, ya, malah terjadi deflasi, dan itu terbukti sekarang, ya. Ketika munculnya COVID lalu menyebabkan disrupsi teknologi, ya, yang makin kuat, walaupun di tahun 90-an itu sudah mulai disrupsi, tapi 2021 itu disrupsinya makin diperkuat dengan situasi COVID, karena kita dipaksa gitu, mau tidak mau, siap tidak siap, you harus punya proses bisnis yang mengandalkan situasi pandemi saat ini, ya. Gitu. Jadi kita harus beradaptasi, gitu. Dan itu terbukti, ya. Sekarang kalau kita lihat di Indonesia, di NTT dan di Sumba Timur, kalau lihat data BPS, itu trennya kita mengalami deflasi atau penurunan harga. Ya gara-gara disrupsi teknologi yang disebabkan pandemi COVID-19 juga itu, ya. Kemudian cara menawarkan produk juga, ya. Sekarang itu cara menawarkan produk tidak hanya asal, oke, saya mau jual sebuah produk, saya mau tawarkan sebuah produk, tapi ada strateginya, ada caranya gitu, ya. Jadi kita tidak bisa, ibaratnya itu saya kalau pernah ikut pelatihannya Prof. Rake dulu, kita tidak bisa mengatasi masalah baru dengan cara yang lama. Jadi Anda tidak bisa pakai cara-cara lama, ya, bentuk hal-hal yang cara-cara lama untuk mengatasi masalah baru. Contoh kayak COVID-19, itu tidak bisa kita selesaikan masalah itu dengan cara lama, karena itu satu hal yang baru. Otomatis ya kita harus punya cara pengatasan masalah tersebut dengan cara-cara yang baru. Sama juga di perusahaan, ya, atau suatu bisnis, kita harus punya cara baru, ya, dalam menawarkan produk gitu. Sama yang terakhir, pengiriman produk gitu. Karena sekarang banyak sekali, ya, pilihan bagaimana kita mau melakukan deliver, ya, produk gitu. Ya, kalian lihat saja orang itu video yang dijelaskan yang Prof. Enal Kasali tadi itu sebelum masa pandemi, ya, gitu. Jadi waktu ada pandemi di 2019 akhir dan 2020 awal itu betul-betul memperkuat disrupsi teknologi, ya. Kalau kalian sandingkan dengan dunia pendidik, ya kita sekarang ini terkena disrupsi dan mau tidak mau kita beradaptasi gitu kan, dengan cara belajar yang baru, proses belajar yang baru gitu. Cara menyampaikan materi saya pun juga harus update gitu, ya, tidak bisa dengan cara-cara lama atau seperti sebelum kita terkena disrupsi di dunia pendidikan. Itu contoh di pendidikan. Tapi karena konteks kita belajar vintage, ada perlu tahu juga, ya, terkait disrupsi teknologi. Dan ini kalau kita hubungkan, karena Anda sekarang rata-rata lagi mikir metodologi, lagi mikir mata kuliah topik skripsi gitu-gitu, ya. Ini bisa jadi satu ide yang menarik, ya, sangat-sangat menarik, ya, terkait
sudut pandangnya ya strategik ya. Kalau Anda mau tarik ke vintage atau finance juga bisa. Tapi arah strategik, arah innovation gitu. Dan itu di mata kuliah baru itu kita tawarkan itu supaya Anda jauh lebih mendalami betul-betul ya. Karena kan kalian dapat juga ya mata kuliah semester ini manajemen inovasi. Ada yang ambil tidak itu mata kuliah? Tanya dong siapa dosen. Ambil ya? Siapa dosen? Iya, Pak. Itu. Ambil mata kuliah apa lagi yang ada yang ambil pemasaran digital? Ada? Tidak ada ya? Ada, Pak. Ada. Ada itu masih dilema dan bimbang. Saya ini mau arah marketing ya atau mau arah finance. Jadi ambil dua-dua. Oke, tapi pada dasarnya mata kuliah kita tawarkan itu yaitu tadi efek dari bagaimana kita mengatasi masalah yang terjadi di perkembangan teknologi atau disrupsi teknologi. Oke, kemudian ada dua hal yang saya pikir perlu kalian bedakan juga ya, istilah krisis dan disrupsi. Tadi di penjelasannya Prof. Renal Kasali itu sangat-sangat sederhana ya dan sangat-sangat membantu Anda untuk bisa membedakan terkait krisis dan disrupsi. Kalau krisis itu jelas kondisinya ekonominya lemah gitu. Jadi tadi diistilahkan kempes gitu. Jadi ekonomi betul-betul lagi tertekan dan melemah. Sedangkan disrupsi itu ekonomi tidak melemah ya. Hanya saja terjadi pertukaran. Maka tadi dia bilang sistem kayak balon EO tadi itu loh. Yang kita pencet di satu sisi, dia gelembungnya di sisi sebelahnya. Ketika satunya berkurang, sisi satunya naik. Jadi ada satu perpindahan atau suatu pertukaran posisi. Jadi itu perbedaan. Jadi kalau krisis betul-betul kita lagi melemah, tapi disrupsi itu tidak lagi posisi melemah, justru dalam kondisi yang mengalami pergeseran atau pertukaran atau perpindahan. Kalau krisis itu penyebabnya ketidakseimbangan tadi. Misalnya kalau kita belajar ya krisis tahun berapa itu 97 di Indonesia ataupun yang kita belajar minggu sebelumnya terkait krisis di Eropa tahun 2008 itu kan yang terkena satu sektor dampaknya ke bank kolaps satu negara gitu. Nah, kalau disrupsi itu perubahan. Jadi Anda tidak mengikuti perubahan selesai gitu. Dan saya pikir bisnis saat ini itu perlu sekali untuk beradaptasi dengan situasi dan kemungkinan-kemungkinan atau peluang-peluang yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian, ini yang terjadi di vintage ya. Setelah krisis tahun 2008, industri keuangan itu kayak membangun kembali ya, reshaping dirinya sendiri untuk memastikan bahwa kepatuhan, peraturan, manfaat, cara-cara baru dalam berbisnis yang diperkenalkan oleh vintage. Jadi selain ada disrupsi teknologi, di sisi lain itu juga industri keuangan juga mengalami krisis. Jadi dua hal itu tadi ya mendorong munculnya vintage. Nanti di penjelasan video terakhir dari Dr. Indrawan sebentar itu akan menjelaskan ya ada 7 bab, 7 chapter sih dia sebutnya, tapi itu salah satunya bagaimana vintage dan disrupsi teknologi itu saling berkaitan. Kemudian yang kedua, sementara industri menemukan model bisnis baru untuk menyenangkan pelanggannya, dunia teknologi itu berkembang secara paralel. Jadi secara bersamaan. Jadi kayak saya bilang tadi, krisis dan disrupsi itu di industri keuangan itu munculnya hampir saat di momen yang bersamaan. Jadi disrupsi itu kan mulai terjadi di tahun 90-an ya, waktu tadi Clayton menjelaskan soal teori disrupsi. Kemudian beberapa perusahaan-perusahaan besar dunia mulai mengadopsi gaya itu. Kemudian di sisi lain 2008 dunia terkena krisis juga ya, yang berawal dari krisis di Amerika. Jadi itu dia kayak sekali jalan dua hal ini terjadi di waktu atau momen yang nyaris hampir terjadi di saat bersamaan. Sehingga dunia teknologi itu berkembang secara paralel bersama-sama. Nah, setelah diperkenalnya komputer desktop, kemudian tidak ada gangguan signifikan yang berdampak pada industri jasa keuangan yang waktu yang lama, akhirnya muncullah
suatu adaptasi dan munculnya vintage gitu akhirnya. Kemudian pada akhir abad ke-20 ya, berbagai disrupsi teknologi atau gangguan teknologi itu mulai mendefinisikan ulang ya cara bisnis dilakukan. Ya, salah satu gangguan awal adalah itu penggunaan smartphone. Jadi orang sekarang semua aktivitasnya di smartphone dan kemampuannya untuk menerima dan mengirim konten media itu jauh sangat-sangat besar. Ya. Nanti juga ada satu video terakhir yang saya akan putar dan itu dia merangkum semua bicara soal disrupsi teknologi dan bagaimana vintage ya. Terutama nanti dia jelaskan di bank ya, bagaimana bank itu salah satu industri yang memang highly regulated, memang mereka punya aturan yang sangat ketat tapi terkena disrupsi teknologi. Dan apa yang mereka lakukan dan bagaimana prospek masa depannya nanti Anda bisa lihat di video tersebut. Nah ini bagaimana industri layanan keuangan ya, Anda lihat ya bagaimana saat ini saya coba kumpul data ya dari berbagai survei ya. Ini yang data yang di bagian kiri ini survei terkait vintage oleh Frikle Saputra ini, PwC Global Vintage Survey tahun 2017. Nah, ini sebenarnya Anda kalau mau Anda yang topiknya di vintage itu bisa pakai data-data ini sebagai salah satu pemicu masalah ya. Jadi Anda lihat apa yang terjadi dengan area bisnis finansial yang terdistrupsi ya, dalam hal ini vintage. Kita lihat tren bisnis vintage di Indonesia ya, di global ini di global malah ya, di dunia itu 84%-nya dipakai untuk pembayaran. Jadi entah saya bayar pembelian suatu produk, saya bayar jasa A, jasa B dan seterusnya itu saya menggunakan vintage. 84%. Anda bayangkan ya, berarti di sini sudah terjadi disrupsi kita bisa katakan karena orang sudah tidak manual lagi. Gitu. Makanya kacamata Anda itu harus luas ya, jangan berpikir yang ada di sekitar Anda, justru kita lihat apa yang terjadi di dunia supaya kita bisa juga mengenal dengan lingkungan kita itu seperti apa. Kemudian transfer dana itu juga tidak manual sekarang dan 68% itu sudah pakai vintage. Kemudian personal finance ini ya seperti kita menabung, kita melakukan investasi, kita pinjaman itu 60% sudah pakai vintage. Jadi Anda lihat ya. Nah, kalau saya lihat data ini ya, kalau saya tertariknya di sini ya, pembayaran. Ya, ternyata orang-orang sekarang secara global itu sudah penggunaan pembayaran pakai vintage itu sangat tinggi gitu dibandingkan transaksi-transaksi yang lain atau tren bisnis yang lain. Nah dari sini kita turunkan datanya. Oh di Indonesia kayak gimana ya? Kalau di Sumba atau NTT ya atau Sumba pada umumnya itu bagaimana dengan data-data atau survei seperti ini. Nah kemudian bisnis yang tergerus diambil alih oleh vintage Anda lihat. Yang pertama kredit perorangan. Jadi yang apa sudah istilahnya kalau kredit lepas begitu nah di masyarakat ini apa namanya? Saya lupa. Rentenir. Anda tahu rentenir? Halo? Tahu, Pak. Nah, itu. Jadi itu kredit perorangan yang kayak gitu tuh sudah mulai tergerus. Orang sudah tidak ke arah situ karena muncul vintage. Tabungan itu juga mulai tergerus dia. Ya. Asuransi. Sorry. Asuransi ya, itu juga sudah vintage. Wealth management ya, manajemen kekayaan itu juga industri keuangan yang tergerus atau diambil alih ya oleh peran vintage. Kemudian kita lihat ini ekonografik dari katadata.com. Saya pikir Anda kalau kesulitan mencari data, saya itu suka sekali dengan membaca di webnya juga bagus, di Facebooknya juga ada, di Instagram, YouTube-nya juga bagus-bagus itu ya, katadata.com. Ini infografis yang menarik ya. Dia menghubungkan bagaimana vintage akhirnya bisa mendorong inklusi keuangan. Kalau inklusi keuangan itu kan
kita bicara soal literasi ya. Jadi literasi keuangan ya. Literasi itu kan banyak ragamnya. Kita fokus karena kita bicara fintech berarti yang berkaitan dengan finance ya, atau inklusi keuangan. Nah, di situ kita bisa lihat apa yang terjadi. Ternyata layanan perusahaan ya yang menggunakan fintech itu ternyata tinggi. Untuk di perusahaan-perusahaannya Anda bisa lihat di sini. Untuk perusahaan pembayaran ada 91 perusahaan, dan ini lumayan banyak loh. Ya, 80 untuk peminjaman dan 24 untuk manajemen investasi. Lalu kita baca di sini tingkat akses keuangan di Indonesia termasuk rendah ya. Salah satu upaya untuk meningkatkannya melalui fintech atau teknologi finansial lantaran bisa menjangkau lebih banyak masyarakat. Jadi untuk mendorong inklusi dan juga literasi keuangannya naik, maka kita perlu melakukan ini. Nah, itu juga ya menjadi salah satu landasan ya dari data ini yang menyebabkan kami di program studi manajemen juga membuat satu pengabdian kepada masyarakat ya, melalui kita buat satu sosialisasi ya, dan juga bisa pendampingan, bisa kategorikan itu. Tapi kita ke kalangan yang lebih melek teknologi ya, di kala generasi Z dalam hal mereka melakukan investasi. Ya. Kita targetnya itu anak-anak sekolah ya, dan kita mulai memperkenalkan bagaimana inklusi keuangan, literasi keuangan ya, mengenalkan saham itu seperti apa, tapi tidak hanya secara teorikal, tapi kami juga menjelaskannya secara praktik. Tujuannya inklusi keuangan atau literasi keuangan ini juga bisa meningkat ya. Nah, sebenarnya data-data ini ya Anda bisa akses ya. Anda bisa akses secara gratis dan bisa membantu kita untuk memberikan sebuah gambaran ya bagaimana disrupsi teknologi akhirnya bisa mendorong fintech ya, berkembangnya fintech. Nah, oke. Sebelum kelas kita berakhir, saya pikir ini satu video terakhir kita ya. Ini video juga merangkum bagaimana fintech ya, dan dihubungkan dengan disrupsi teknologi. Ya, jadi bagaimana disrupsi teknologi terjadi di perbankan ya. Kembali Dr. Indrawan Nugroho akan membantu Anda untuk mengerti ya, memahami gitu. Nanti kalau Anda jaringannya agak lelet tadi, Anda bisa nonton kembali di channel YouTube-nya saya. Nanti materi kuliah saya akan selalu upload di situ ya. Itu materinya nanti sama videonya juga nanti saya akan taruh di Google Classroom. Oke. Bisa terdengar suaranya? Kalau saya? Bisa, Pak. Saya. Dalam satu dekade ini, sebuah pertempuran epik terjadi di dunia perbankan. Musuh tak terduga datang, kecil tapi gigitannya bikin sakit kepala. Lalu ada jawara tangguh dari semesta lain yang tiba-tiba datang ingin menaklukkan dunia. Juga ada konsolidasi pemain, lawan jadi kawan, kawan makan kawan. Beragam senjata teknologi tinggi pun diciptakan dan dikerahkan untuk mengempur lawan. Wes, pokoknya mirip kayak cerita film Avengers. Ya, itulah realita yang tengah terjadi di industri perbankan. Memang seperti apa sih konkretnya pertempuran di dunia perbankan itu, dan siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Lalu seperti apa end game dari industri perbankan ini? Kita pergi back. Kita Masa. Belajar aja kita nonton itu. Belajar kok. Ketika bicara inovasi, saya seringkali mendapati eksekutif bank berkata, kami ini ada dalam industri yang highly regulated, penuh dengan regulasi. Maka bank sulit melakukan inovasi. Jalannya dikit bisa disemprit OJK, begitu katanya. Ya ada benarnya, namun juga ada benar bahwa ada aturan nggak boleh dilanggar. Namun masih banyak kok ruang inovasi yang bisa dimainkan oleh bank. Nggak percaya? Lihat aja perkembangan berbagai layanan digital banking saat ini. Bagi saya, setelah industri teknologi tinggi dan telekomunikasi, sekarang ini industri perbankan lagi seru-serunya berinovasi.
disrupsi yang tengah terjadi di perbankan itu gila-gilaan. Yang nggak kuat, lewat. Mending mengizinkan diri dimakan sama yang gede daripada musnah tak berbekas. Dulu persaingan di dunia perbankan itu sederhana. Masing-masing bank punya marketnya sendiri-sendiri, punya produknya sendiri-sendiri. Lalu tentu saja masing-masing bank itu kan pengen berkembang kan? Maka mereka pun mulai menggarap pelanggan di luar pasar utamanya, yang artinya mengambil pelanggan dari pasar lain yang saat itu digarap oleh bank lain. Mereka menawarkan produk yang mirip-mirip dengan penawaran nilai yang lebih, dengan harapan bisa merayu sang nasabah, istilah lain dari pelanggan di industri perbankan, untuk memindahkan uangnya dan semua transaksi keuangannya ke bank tersebut. Dari situlah dimulai persaingan antar bank. Nah, lama-kelamaan kan semua bank menggarap semua pasar. Dan produk bank yang satu dengan yang lainnya juga akhirnya 11-12, hampir nggak ada bedanya. Maka persaingan pun mengarah pada perang harga. Bunga pinjaman rendah, bunga tabungan tinggi, dan seterusnya. Nah, dari sini masuklah teknologi. Karena margin keuntungan yang semakin menipis, maka bank harus jadi sangat efisien. Teknologi jadi solusi. Sejak dulu sebenarnya bank itu selalu jadi yang terdepan jika terkait dengan adopsi teknologi. Namun saat itu terakselerasi. Teknologi bukan hanya membantu bank untuk menjadi lebih efisien dalam menjalankan operasinya, namun juga membantu meningkatkan tingkat keamanan dan kecepatan dari layanannya. Itu adalah keunggulan kompetitif baru yang jadi andalan bank dalam bersaing. Lalu kemudian semua bank mulai mengadopsi teknologi yang sama. Sama-sama efisien, sama-sama aman, sama-sama cepat. Balik lagi deh ya, 11-12. Nggak banyak bedanya. Titik persaingan kemudian bergeser ke arah pelayanan nasabah. Bank mulai fokus pada kepuasan pelanggan, bukan hanya pada efisiensi internal saja. Budaya pelayanan pun dibangun. Kantor cabang diperindah. Di setiap media promosi, bank berlomba-lomba menampilkan wajah mbak-mbak cantik yang senyumnya begitu mempesona. Dan begitulah wajah persaingan di dunia perbankan untuk waktu yang cukup lama. Hingga kemudian. Hadirnya teknologi internet bergerak melahirkan piranha bagi pelaku industri perbankan. Piranha yang saya maksud itu adalah fintech. Sesuai namanya, financial technology. Fintech adalah perusahaan teknologi berbasis aplikasi yang memberikan layanan finansial. Awal mula fintech bisa ditelusuri saat .com boom muncul menjelang tahun 2000. PayPal, layanan pembayaran online yang didirikan tahun 1999, dinilai sebagai fintech pertama yang benar-benar sukses secara global. Dalam satu dekade terakhir, ratusan startup teknologi di bidang finansial pun bermunculan. Kepala OJK Institute, Agus Sugiarto, mengatakan, fintech yang beroperasi di Indonesia itu ada dua macam. Pertama, fintech payment atau pembayaran. Fintech jenis ini berada di bawah pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia. Dan yang kedua adalah fintech pembiayaan, peer-to-peer, yang diatur dan diawasi oleh OJK. Fintech pembiayaan mengambil dana dari masyarakat sebagai investor, bukan sebagai tabungan. Walaupun ukurannya kecil, namun jumlah fintech yang semakin banyak ini mulai mengganggu bank. Kemudahan dan kenyamanan yang mereka tawarkan pada nasabah mulai menggerogoti produk-produk andalan bank. Tentu saja bank nggak tinggal diam. Sebagian bank memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan fintech. Sebagian lagi bahkan membuat fintech-nya sendiri. Sisi positif dari hadirnya fintech ini adalah munculnya kesadaran bank untuk lebih serius menggarap pelayanan mobile banking-nya bagi para nasabahnya. Fintech telah mendongkrak ekspektasi nasabah pada kemudahan dan kenyamanan layanan keuangan. Maka bank nggak punya pilihan selain setidaknya menyamakan penawaran nilai yang diberikan oleh fintech. Secara umum, batasan dan regulasi yang diterapkan oleh BI dan OJK pada fintech itu membuat bank jadi nggak terlalu khawatir bahwa bisnisnya akan gulung tikar dalam waktu dekat gara-gara dimakan oleh piranha-piranha itu. Bank masih bisa tidur dengan nyenyak. Hingga kemudian. Para raksasa teknologi seperti Amazon, Apple, Google, dan Facebook masuk tanpa undangan di pesta bancaan senilai 28 triliun US dollar itu. Amazon dalam rangka mendongkrak transaksi di dalam ekosistemnya meluncurkan Amazon Prime Reward Visa Card di tahun 2017 untuk para membernya. Amazon juga memiliki payment services dan juga layanan pinjaman untuk para merchant dalam ekosistemnya. Bahkan dalam waktu dekat, Amazon juga akan bekerjasama dengan beberapa lembaga finansial untuk mengeluarkan rekening giro. Tidak mau kalah, Apple bekerjasama dengan Goldman Sachs dan Mastercard untuk merilis Apple Card di bulan Agustus 2019. Apple Card adalah sebuah kartu kredit dengan segudang fitur yang bank sulit untuk bisa saingi. Bebas biaya apapun, cashback harian 2% dari setiap transaksi, dan masih banyak lagi. Selang 3 bulan, di November 2019, Facebook meluncurkan Facebook Pay, sebuah layanan pembayaran online di mana pengguna dapat menerima dan mentransfer uang melalui seluruh aplikasi
milik Facebook, termasuk nantinya Instagram. Kemudian Google mengikuti. Bekerjasama dengan 11 bank, diantaranya Citi dan BBVA, Google merilis Google Plex Bank Account untuk melengkapi Google Pay miliknya. Google Plex ini membuat pengelolaan keuangan pribadi maupun bisnis menjadi lebih mudah, aman, dan seamless. Persis seperti produk-produk Google lainnya. Hadirnya raksasa teknologi di area permainan perbankan ini jelas nggak bisa dipandang enteng. Fintech sebelumnya itu kan hanya berupa startup kecil. Banyak memang, tapi kan tetap aja kecil. Nah ini, mereka ini kan raksasa yang dikenal doyan makan perusahaan di setiap industri yang dimasukinya. Mereka punya basis pelanggan yang sangat besar dan loyal. Produk mereka udah jadi bagian dari kebiasaan dan gaya hidup masyarakat. Semua interaksi dan transaksi kita terjadi di platform mereka. Maka apa yang akan menghambat pengguna mereka untuk menggunakan layanan keuangan di platform mereka jika itu lebih nyaman dan mudah? Lagi pula, nggak ada orang kok yang mau melakukan aktivitas perbankan. Mereka maunya ya beli sesuatu atau menjual sesuatu, mengirim uang atau menerima uang. Dan jika platform yang biasa mereka gunakan itu menawarkan pinjaman serta membantu mereka mengelola keuangan dengan lebih mudah, lebih baik, maka apa yang membuat mereka tetap memerlukan kehadiran sebuah bank? Sebagian besar kita mungkin mengatakan, tenang, masih lama. Di negeri asalnya aja mereka belum gitu-gitu amat. Apalagi masuk Indonesia, masih lama. Lagi pula, mereka kan juga harus kerjasama dengan bank untuk menawarkan produk-produk perbankan. Iya sih, tapi urusan lama atau sebentar itu kan relatif. Tetap aja mereka akan masuk ke sini. Dan tentang kebijakan kerjasama dengan perbankan, yakin itu nggak akan berubah. Intinya adalah ketika semua yang tadi kita khawatirkan itu benar-benar terjadi, seberapa siap kita. Ngomong-ngomong tentang kesiapan, ternyata jauh hari sebelum gonjang-ganjing masuknya Tech Titan ke industri perbankan, ada sebuah bank yang tidak diperhitungkan yang memulai sebuah revolusi perbankan di negeri Indonesia. Revolusi itu kini kita kenal dengan digital banking. Dan bank itu adalah BTPN, Bank Tabungan Pensiun Nasional. Di Agustus 2016, BTPN meluncurkan aplikasi bernama Genius yang dapat membantu masyarakat dalam mengatur keuangan secara lebih mudah, cerdas, dan aman hanya dengan menggunakan handphone mereka. Berbeda seperti fintech, Genius ini menawarkan layanan keuangan seperti yang bank implementasikan. Ya, beda juga dengan mobile banking. Dan jadi antarmuka digital dari sebuah layanan bank tradisional, Genius hadir layaknya sebuah bank yang berdiri sendiri. Cuma bedanya bentuknya digital. Inisiatif BTPN itu diikuti oleh Bank Bukopin yang meluncurkan Woki 2 tahun kemudian. Di tahun yang sama, yaitu 2018, Digibank dari DBS Bank meluncur. Kemudian di tahun 2020, Bank UOB meluncurkan TMRW. Nah, semua merek yang saya sebut barusan itu merupakan bank digital ya, diciptakan oleh bank tradisional yang sudah mapan untuk melayani kebutuhan perbankan kaum milenial yang sudah terbiasa dengan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi di gadget mereka. Sekaligus sebagai senjata untuk menghalau gempuran demi gempuran yang diluncurkan oleh para fintech dan perusahaan-perusahaan teknologi besar. Riset McKinsey pada 17.000 orang di 15 negara di Asia menemukan bahwa Indonesia merupakan negara tercepat yang melakukan adopsi digital, lebih cepat dibandingkan Brazil dan China. McKinsey juga menyebutkan bahwa hanya 5% saja masyarakat yang menggunakan produk non-perbankan. Sisanya, layanan keuangan di Indonesia masih didominasi oleh bank. Selain itu, McKinsey juga mencatat, berbeda dengan negara lain, tingkat loyalitas nasabah Indonesia terhadap sebuah produk jasa perbankan dinilai tinggi. Nah, jadi dengan begitu, kayaknya bank-bank di Indonesia berada dalam kondisi aman kan? Benar, mereka aman. Apakah ini endgame di dunia perbankan? Saya yakin Anda udah bisa tebak ya, jawabannya tidak. Tidak sama sekali. Ini hanya awal dari pertempuran baru di sequel terbaru dari trilogi, tetralogi, atau pentalogi dari kisah peperangan yang nggak ada habisnya ini. Akhir-akhir ini dunia perbankan diserbu dengan berita hadirnya neobanks di Indonesia. Neobank itu bukan merek sebuah bank ya, melainkan sebuah jenis bank. Neobank adalah bank digital yang tidak punya cabang fisik satupun juga. Keberadaan neobank ini 100% online. Loh, apa bedanya dengan digital bank yang sebelumnya kita bahas? Digital bank itu sesungguhnya adalah digital extension atau perpanjangan digital dari sebuah bank tradisional. Genius itu digital extension-nya BTPN. Digibank adalah digital extension-nya DBS Bank. Sementara neobank merupakan bank digital yang murni berdiri sendiri. Jadi neobank itu sebenarnya lebih pasti disebut sebagai perusahaan teknologi yang melakukan perbankan seperti fintech, tapi besar dan berlaku seperti bank. Neobanks di Indonesia yang saat ini tengah ramai dibicarakan diantaranya adalah Bank Neo Commerce dan Bank Jago.
Karena tidak memiliki kantor cabang, maka neobanks ini dapat beroperasi dengan sangat efisien. Hal itu memungkinkan neobanks untuk memberikan bunga simpanan yang tinggi dan mengurangi, bahkan menghilangkan semua bentuk biaya-biaya transaksi. Selain itu, karena DNA-nya adalah perusahaan teknologi, neobanks itu biasanya sangat customer-centric. Mereka secara cepat mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data pelanggan untuk dapat memberikan pelayanan yang bukan hanya cepat, namun juga sangat personal kepada para nasabahnya. Adapun kelemahan neobank saat ini ada pada jenis layanannya yang masih belum selengkap pelayanan dari sebuah bank tradisional. Namun demikian, sebuah studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa 90% nasabah puas dengan pelayanan neobank. Angka itu jauh di atas jumlah nasabah puas dari 50 bank global teratas yang hanya 66% saja. Kepuasan ini didorong oleh kemampuan neobank dalam menunjukkan fitur-fitur canggih secara cepat sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka. Data di tahun 2018 menunjukkan bahwa neobank secara rata-rata mampu menambah 10 fitur baru per tahunnya. Sementara perbankan tradisional hanya menambah 6 fitur saja. Wajar jika saat ini neobanks jadi incaran para investor. Berdasarkan data Bloomberg, harga saham Bank Jago melesat 310,81% sejak awal tahun. Sementara harga saham Bank Neocommerce melonjak 406,39% sejak awal tahun. Saat ini nilai market cap Bank Jago sudah melampaui Unilever Indonesia dan Astra International, serta mendekati market cap dari Bank Mandiri. Bank-bank besar yang lain yang ada di Indonesia tentu saja nggak mau ketinggalan. Mereka berlomba-lomba mengakuisisi bank-bank yang lebih kecil untuk kemudian ditransformasi menjadi bank digital berjenis neobank. Bank BCA misalnya mengakuisisi Bank Royal untuk ditransformasi menjadi BCA Digital. Mega Corpora Holding Company dari Bank Mega mengakuisisi Bank Harda International untuk tujuan yang sama. Menariknya, persaingan merebutkan kue manis industri finansial ini diramaikan oleh lebih banyak lagi pemain di luar industri perbankan. Sea Group, misalnya induk dari online marketplace Shopee, mengakuisisi Bank Kesejahteraan Ekonomi, kemudian mengubahnya menjadi bank digital bernama Sea Bank Indonesia. Bukalapak juga nggak mau kalah. Ia bekerjasama dengan Bank Standard Chartered Indonesia untuk juga mendirikan sebuah bank digital. Sementara Gojek mengakuisisi 22% saham Bank Jago. Muncul pertanyaan, kenapa bank-bank besar itu repot-repot mengakuisisi bank lain untuk ditransformasi jadi bank digital? Kenapa nggak bank itu aja yang bertransformasi jadi bank digital? Jawabannya, pertama, mentransformasi bank tradisional yang sudah mapan untuk jadi bank digital itu tidak mudah. Bank-bank besar itu sudah punya legacy system dan infrastruktur yang tidak bisa begitu aja diubah. Perlu waktu yang lama dan juga belum tentu berhasil. Sementara pesaing sudah semakin masuk memakan pasar layanan finansial digital. Maka pilihan yang lebih baik adalah membuat bank digital dari awal. Atau pilihan yang lebih cepat, ya mengakuisisi bank kecil dan mengubahnya jadi bank digital. Jawaban yang kedua adalah karena mengubah bank tradisional yang mereka miliki sekarang menjadi bank digital itu juga bukan merupakan langkah yang bijak. Layanan perbankan digital masih berada pada tahapan awal perkembangannya. Mayoritas nasabah saat ini masih lebih memilih bertransaksi di bank tradisional ketimbang di bank digital. Maka ketika sebuah bank besar seperti BCA misalnya membuat BCA Digital, maka saat itu BCA memiliki keuntungan untuk dapat memainkan strategi ambidexter, yaitu melakukan aktivitas eksploitasi bersamaan dengan eksplorasi. Bank BCA bisa memeras habis bisnis perbankan tradisional saat ini, di saat yang sama BCA Digital menggarap peluang bisnis digital banking masa depan. Saat diwawancarai CNBC Indonesia, Presiden Direktur Bank Sentral Asia Cahya Setiatmaja mengatakan, awal tahun 1990 kita punya 200 bank lebih. Sekarang 7-8 bank sudah menguasai sekitar 60-70% dari market share. Bank digital juga demikian. Saya pikir hanya 3 yang punya kemampuan untuk berlanjut. Tidak semua bank digital yang lahir saat ini akan tumbuh besar. Hanya sebagian saja yang nantinya akan menguasai pasar. Sebagian besar lainnya akan menggarap pasar yang lebih niche dengan produk yang lebih spesifik. Saya juga melihat bahwa di masa datang, persaingan tidak terjadi antara bank tradisional dengan bank digital, karena masing-masing punya segmen pasarnya sendiri-sendiri. Hingga tentu saja suatu saat nanti, bank tradisional akan sepenuhnya tergantikan oleh bank digital. Persaingan di dunia perbankan masa depan juga bukan antara bank dengan perusahaan teknologi, karena keduanya saling melengkapi, saling membutuhkan. Sementara konsolidasi perbankan dengan e-commerce, jaringan media sosial, dan layanan komunikasi akan terus terjadi. Hingga pada akhirnya nanti, cucu-cucu kita nggak akan lagi mengenal apa itu bank. Seluruh aktivitas keuangan masyarakat saat itu sudah melebur dalam aplikasi digital yang mereka gunakan sehari-hari. Bank akhirnya kembali pada misi sejatinya, reason for being-nya,
yaitu menjadi fasilitator keuangan yang bekerja di balik melainkan bank yang paling mengerti kita, paling mampu mengantisipasi segala keluhan kita, serta menyajikan solusi untuk kita bahkan sebelum kita memintanya. Saya tutup video ini dengan cuplikan pertanyaan usil Brad King dalam bukunya Banking 4.0. Di perusahaan Anda, apakah Head of Digital memiliki posisi lebih tinggi dari Head of Branches, kepala cabang? Jika tidak, mungkin sebaiknya Anda bekerja untuk Blockbuster atau Kodak aja. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke. Oke. Baik, saya pikir materi kita hari ini sampai di sini. Ini sekedar saya ingatkan, jangan lupa tugas kedua kita ya. Memang belum mulai minggu ini ya, kalau dilihat di rancangan tugas baru minggu depan. Tapi kan sudah saya jelaskan dari pertemuan 1 Anda harus punya modal dasar ya, minimal 100.000 ya. Maksimalnya ya terserah Anda punya berapa, tapi jangan banyak juga ya. Nanti kita akan atau Anda sekarang ya mulai cari-cari ya investasinya mau di mana ya, bentuk tabungan investasi yang Anda mau taruh itu di aplikasi apa yang tentunya akan lebih baik kalau cocok dengan atau menjadi apa ya, rekomendasi dari otoritas jasa keuangan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu terkait materi kuliah untuk hari ini? Saya persilakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nanti videonya saya share di ini ya. 3 videonya saya share di Classroom biar Anda bisa nonton lagi ya. Karena saya ambil juga dari YouTube ya. Materi hari ini yang penjelasan dari Dr. Indrawan dan juga Prof. Renal Kasali. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, kita punya waktu masih sampai jam 7 lewat sekian. Tidak ada pertanyaan, berarti paham ya tentang disrupsi teknologi ini. Intinya ya disrupsi teknologi ini bahwa kita sebagai satu kalau kita punya bisnis, kalau kita punya perusahaan atau di industri perbankan tadi, kita harus melakukan yang namanya perubahan ya, perubahan. Jadi jangan takut ketika suatu perubahan itu datang ya, perubahan itu justru bisa membuat satu hal yang lebih baik di masa yang akan datang, ya kenapa tidak gitu ya. Dan tadi juga dibilang bahwa pada suatu saat nanti bahwa bank itu tidak hanya tidak hanya satu perusahaan ya, tapi dia bisa hadir di ponsel kita ya, dia bisa ada di setiap aktivitas kita. Jadi kita tidak perlu lagi ya pakai transaksi secara manual. Tapi itu butuh waktu, butuh proses yang sangat-sangat panjang juga ya, bukan 1-2 tahun terus dia langsung berubah. Gitu. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya pikir kelas kita berakhir di sini. Rekamannya saya matikan ya.